Salam, salam sejahtera bagi kita semua, pendengar suara kebenaran di mana saja berada. Mari kita menyiapkan hati kita untuk kita masuk pada saat teduh, untuk kita beribadat dan berdoa kepada Tuhan. Mari kita memulai seluruh ibadat kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami membawa segala rasa syukur kami di hadapan-Mu. Biarlah semua ibadat yang kami lakukan pada hari ini berlangsung dalam tuntunan dan hikmat Tuhan. Allah menolong kami, Roh Kudus menuntun kami, hikmat memberikan kami pengertian. Dan dalam keterbatasan kami sebagai manusia, pengasihan Allah nyata bagi kami, mengampuni kami, melayakkan kami untuk mendengar dan memberitakan firman-Mu. Biarlah dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya seluruh ibadat ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan membaca bagian firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Filipi pasal 2 ayat 4 sampai 7. Saya memberikan tema di sini untuk kita mengelola perbedaan secara bijak dalam rasa takut akan Tuhan. Oleh karena itu, sabda Tuhan bagi kita semua berbunyi demikian. Mari kita buka Alkitab kita, Filipi pasal 2, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Yang berbahagia kita yang membaca dan merenungkan firman itu dalam hidup kita. Ibu bapak saudara yang terkasih, kita berada dalam masa-masa yang sulit hari ini. Dan tiap orang punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya, siapapun dia punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan dalam hidup ini, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang perlu, kita harus fight. Kita harus banyak mengelola banyak hal. Dan kumpulan orang yang saling membutuhkan itu ada dalam sebuah state, sebuah negara, sebuah kesatuan yang independen dan merdeka. Dan alasan daripada memenuhi kebutuhan itu membentuk orang hidup dalam satu pemahaman yang sama yang dihimpun dari perbedaan-perbedaan. Menurut para ahli filsafat politik, ya, Plato dan Aristoteles mengatakan sebuah negara dibentuk agar para warganya saling melengkapi kebutuhan sesamanya. Negara hadir untuk mengelola kebutuhan bersama itu. Dan setiap orang dalam memenuhi kebutuhannya diatur bersama-sama. Nah, dalam pemahaman ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap individu punya kebutuhan yang harus dipikirkan secara adil dan merata. Karena kalau tidak ada kekacauan di situ. Dan orang tidak bisa hanya mementingkan dirinya sendiri. Orang juga harus memikirkan orang lain dan sesama yang ada di dalamnya.
sehingga tidak ada tabrakan-tabrakan yang terjadi. Sama seperti ketika kita jalan, Bapak Ibu, saya berjalan dan saya tabrak Bapak Ibu, misalnya kita tabrakan. Lalu kita yang tahu bahwa itu adalah bagian daripada perjalanan hidup, kita bilang, minta maaf Bapak, saya menabrak Anda. Ya. Tapi kalau orang yang dia mementingkan diri sendiri, dia bilang, lu jalan mata di mana? Lu tahu lu tabrak beta kok? Nah, lu sudah minta maaf di beta kok? Dan seterusnya. Karena orang punya sifat egosentris, punya sifat egoisme yang lebih besar. Yang hanya mementingkan dirinya sendiri, dia tidak lihat orang lain. Dia tidak lihat kesalahannya, tapi dia mampu melihat kesalahan orang lain. Dan menarik sekali, dalam bacaan ini kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Bicara tentang kepentingan, setiap orang punya kepentingan, ya siapapun dia. Tapi mari kita lihat kepentingan itu dalam kacamata kebersamaan untuk banyak orang, bukan untuk diri sendiri. Nah, kalau untuk diri sendiri, self-interest, hanya diri kita sendiri yang perlu untuk diperhatikan dan paling penting, akan sulit bagi kita. Paulus mengatakan, tiap orang perhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jelas, itu keadilan terjadi di situ. Dan Pancasila mengajar kita tentang hal itu, keadilan bagi semua bangsa, bagi semua orang. Keadilan yang beradab, ya, mengajarkan kepada kita. Jadi hidup bukan karena untuk kepentingan kita sendiri, kepentingan jabatan, kepentingan kekuasaan, kepentingan pribadi. Ya, karena kalau kita seperti itu, nafsu lebih menguasai kita, keserakahan, sehingga tidak ada rasa care, tidak ada rasa peduli, tidak ada rasa empati terhadap orang lain. Situasi hari ini membuat banyak orang hanya mementingkan diri sendiri. Ya, dia tidak pusing lagi. Saya tidak perlu pakai masker, saya sehat kok. Ya, saya tidak perlu cuci tangan, saya sehat. Anda sehat, tapi bisa juga Anda membuat orang tidak sehat. Mari kita lihat kepentingan, kebersamaan, taat pada protokol kesehatan, taat kepada Tuhan, taat beribadat, taat juga dalam segala hal yang dilakukan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, hendaklah dalam hidupmu bersama kamu taruh itu pikiran dan perasaan di dalam Kristus. Ya. Taruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Karena pikiran dan perasaan itu satu. Apa yang dipikir itu yang dirasa, itu yang ditaruh di tangan Tuhan. Karena tidak ada orang yang dia tidak rasa saja, tapi dia harus pikir dulu. Dia pikir dia sakit, dia rasa dia sakit, ya memang dia sakit. Tapi kalau dia pikir dia sehat, dia rasa dia akan sehat, dia akan sembuh. Itu Alkitab bilang begitu ya. Hati yang gembira adalah obat dan ucapan syukur itu obat. Ya, semua orang kalau pikirannya sakit, pikirannya tidak sehat, perasaannya tidak sehat, maka seluruh kehidupannya tidak berjalan dengan normal. Nah, saudara, kita diingatkan kembali, hati, pikiran dan perasaanmu taruh di dalam Kristus. Taruh di dalam Kristus. Dalam kesetaraan yang Allah berikan, dia telah menjadi hamba. Dia telah menjadi sama dengan manusia. Kerendahan seorang hamba dalam hati yang terangkat kepada Bapa di surga, yang membuat Yesus menjadi hamba yang diberkati, menjadi hamba yang taat dan setia. Hidup kita hari ini adalah karena anugerah Tuhan. Kita semua hamba yang melayani Tuhan. Kita semua diberikan tanggung jawab untuk semua yang Tuhan berikan kepada kita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Dalam berbagai perbedaan yang ada, kelola itu secara baik. Sehingga bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi untuk kepentingan banyak orang.
Saya mau katakan kepada kita semua saudara bahwa apa yang kita hadapi hari ini bukan hanya untuk kebebasan dan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan banyak orang. Apa sih yang bisa kita buat? Pandemi ini meluluh lantakan semua sistem, bahkan perekonomian. Apa sih yang harus kita pikir bagi jemaat kita supaya mereka bisa bertahan ekonominya, mereka bisa kuat? Ya, Kelas Kota Kupang Timur sedang membuat percepatan ekonomi. Itu bagian daripada diakonia transformatif yang menolong kepentingan banyak orang. Bagaimana caranya? Kita buka jaringan, kita buka akses network. Jangan pikir untuk kepentingan satu orang. Kalau untuk kepentingan banyak orang, mari kita berjuang bersama-sama melakukan yang baik. Tidak dibatasi oleh tembok-tembok, kemajemukan, keberagaman, tapi mari kita sama-sama satu hati. Apa yang bisa kita buat menolong banyak orang di masa pandemi? Isolasi mandiri itu penting. Tapi di mana empati dan rasa care kita terhadap orang lain? Oh, dia sakit, ya biar aja dia sakit. Bagaimana cara kita membantu dia supaya dia sembuh? Ya, ada akses dinas sosial, dinas kesehatan, ya, BNPB, macam-macam lah yang bisa membantu. Mari kita pakai itu untuk kepentingan banyak orang. Pemerintah ada di sisi kanan, gereja ada di sisi kiri. Jadi tangan kanan dan tangan kiri sama-sama bekerja. Bukan masing-masing bilang ada madu, ada racun, tidak. Sama-sama bekerja bagi Tuhan. Ini kepentingan banyak orang yang diajarkan oleh Yesus, yang diajarkan melalui firman Tuhan. Karena dalam hidupnya, teladan daripada Kristus mengingatkan kepada kita untuk tidak mementingkan diri sendiri. Bahkan merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Tidak boleh tamak dan serakah, rakus luar biasa. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu doa Yesus. Sehingga ada keadilan di situ. Ada kesetaraan di situ. Ada kebutuhan yang terpenuhi. Ada kepedulian dalam sesama. Ya, terakhir saya baca satu tulisan dari Thomas Hobbes, seorang yang demokrat, modern lah, filsafat modern. Ya, teman saya Pendeta Agustimeno juga mengatakan hal ini, bahwa ketika ada keserakahan, ketika ada kerakusan yang luar biasa, orang bisa menjadi serigala bagi orang lain. Homo homini lupus kalau tidak salah, begitu. Jangan sampai kita jadi serigala bagi orang lain. Ya, apalagi serigala berbulu domba, jangan. Tapi mari kita dalam hikmat Tuhan punya rasa care dan empati terhadap orang lain. Sehingga keberadaan kita di tengah-tengah situasi yang sulit merangkul, memberkati, menolong. Pertama, menolong diri kita sendiri dan menolong orang lain. Kalau saya sakit, saya tidak bisa tolong orang, Bapak Ibu. Dan yang di belakang saya ini banyak. Saya sendiri, Pendeta Desiana Rondo Effendi. Tapi ada suami saya, ada anak saya, ada jemaat saya, ada masyarakat, ada teman-teman saya, keluarga saya di belakang saya yang butuh saya. Dan saya butuh mereka. Ya, demikian juga dengan ibu bapak semua yang ada di rumah. Bukan kepentingan kita yang paling duluan. Tapi bagaimana keberadaan kita bisa menolong orang lain. Saya harus sehat supaya orang di sekitar saya sehat. Karena itu, menjaga dan merawat kehidupan menjadi bagian daripada spirit kita hari ini. Saya harus kuat supaya saya bisa berdiri. Dan bagaimana saya bisa kuat? Kalau saya letakkan pikiran dan perasaan saya di dalam tangan Tuhan. Karena kekuatan itu hanya yang diberikan Tuhan. Tidak ada yang kasih kekuatan yang lain. Yang bisa membuat saya dan saudara berdiri hari ini adalah kekuatan dari Tuhan. Pikirkan kebaikan Tuhan, rasakan kebaikan Tuhan, bahwa itu dalam syukur kepada Tuhan. Ya, mari kita menjalani hari ini dalam rasa syukur kepada Allah,
mengelola semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur hari ini kami boleh ada dalam hadirat-Mu. Kami menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Kami merasakan pimpinan dan penyertaan-Mu. Kasihani kami Tuhan Yesus. Apabila dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami tidak sejalan dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kasihani kami Tuhan, dan biarlah karya-Mu nyata dalam kerahiman-Mu melahirkan kami kembali untuk menata hidup berkarya bagi Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan bagi kami semua hari ini. Biarlah di masa pandemi COVID-19 dalam perjalanan ke depan, kami tetap diberikan hikmat untuk memandang pada kemurahan Allah. Kami ada dalam ketaatan kepada Allah. Kami ada dalam cinta Tuhan. Tuhan menolong memberkati setiap saudara-saudara dalam tanggung jawabnya masing-masing, baik di pemerintahan, baik juga di dalam gereja. Republik Indonesia yang kami kasihi dalam perjalanan pelayanan. Presiden, gubernur, bupati, dan Serakutus Kota Kupang dan sekitarnya. Di tengah situasi PPKM ini, Tuhan tolong supaya pemerintah kami diberikan hikmat bersama-sama melihat dan merasakan apa yang menjadi bagian tanggung jawabnya untuk kepentingan banyak orang. Majelis sinode, majelis klasis, majelis jemaat di semua klasis yang ada. Seluruh tokoh agama dalam kemajemukan dan keberagaman yang ada. Biarlah kami juga mampu melihat kasih Tuhan, agar kami juga dipelihara dalam pemeliharaan-Mu yang akbar, ya Allah. Kami meletakkan semuanya dalam tangan kasih-Mu, ya Allah. Apa yang terbaik bagi hidup kami. Karena Tuhan yang mengatur tiap langkah kami. Tuhan menguatkan, Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan keteguhan iman kepada kami. Seluruh saudara kami yang saat ini sedang dalam masa isolasi mandiri, Tuhan menolong memberkati. Seluruh saudara kami yang berada di dalam kebingungan mereka, Tuhan berikan ketenangan secara batin. Sehingga tiap tugas tanggung jawab yang dilakukan berkenan kepada Allah. Tuhan kasihani kami, sehingga kami juga boleh kembali lagi bersekutu, beribadat bersama-sama di gereja. Dalam keadaan sehat, pulihkanlah negeri kami. Pulihkanlah keadaan kami, ya Allah. Seperti Engkau memulihkan Sion dan memulihkan kehidupan umat-Mu. Kasihani kami yang terbatas. Dengar seru dan doa kami. Dan biarlah berkat penyertaan-Mu tetap menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus menolong memberkati semua media yang memberkati kami hari ini. Baik multimedia, komunikasi yang dipakai, alat-alat, secara teknologi dalam hal-hal yang positif di masa pandemi ini. Allah memberkatinya. Sehingga kemajuan teknologi juga menolong kami untuk bertemu dengan Tuhan. Di luar daripada kemampuan kami untuk melakukan semuanya dalam keterbatasan. Terima kasih banyak ya Allah. Kami menyerahkan hidup kami hari ini untuk dipimpin oleh Tuhan. Dan biarlah berkat penyertaan-Mu senantiasa melingkupi kehidupan kami. Arahkanlah hati-Mu kepada Allah. Kembalilah dalam tugas dan tanggung jawab-Mu dalam berkat-Nya. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tetap tinggal, menyertai, memberkati kita semua hari ini
sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, selamat meneruskan hari pemberian Tuhan. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan 5M, dan terlebih daripada itu, mari kita rawat dan jaga kehidupan bersama dalam anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.